Yang akan saya sampaikan adalah intermittent fasting ya. Apakah bermanfaat? Lalu bagaimana cara melakukan intermittent fasting? Nah, itulah yang kita akan pelajari pada malam hari ini ya. Berikut adalah outline yang akan saya bahas. Ada 2 poin penting dari proses fasting ini, yaitu autophagy dan ketosis. Nanti kita akan bahas mengenai itu. Nah, ini adalah seorang penemu, seorang inventor ya, Thomas Edison. Dia katakan, the doctor of the future will give no medicine. Dia tidak akan memberikan obat, dokter di masa yang akan datang. Jadi artinya dokter masa akan datang pada zaman dia barangkali adalah zaman kita saat ini, ya. But will instruct his patients in the care of the human frame. Tapi akan memberikan instruksi kepada pasien dalam konteks holistik sebagai seorang manusia. Dengan cara apa? In diet and in cause and prevention of disease. Jadi dia akan melihat apa penyebab dasar dari penyakit dan mengobatinya dengan makanan dan cara approach terhadap pengobatan itu dengan preventif. Jadi bukan kuratif ya. Kita sekarang hidup di dalam masa di mana kita kebanyakan health system kita adalah kuratif ya, mengobati orang yang sakit. Padahal sebetulnya kita harusnya preventif ya, mencegah terjadinya penyakit. Nah, kalau kita melihat flashback ke belakang, bagaimana sih pola hidup orang-orang di zaman dahulu kala ya? Manusia zaman dulu harus bersusah payah untuk bisa makan. Mereka harus menjadi pemburu, tapi juga menjadi gatherer. Gatherer artinya dia mengumpulkan buah-buahan yang ada di hutan, ada daun-daunan yang bisa dimakan, biji-bijian, lalu mulailah mereka bercocok tanam, ya, mulai bisa menghasilkan jagung, ada gandum, padi, dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana cara mereka untuk survive itu? Kadangkala ada masa-masa di mana tidak ada makanan. Tapi mereka tetap hidup, ya. Jadi kita lihat bahwa orang zaman dulu itu bisa mereka tetap survive walaupun makanannya setempo-tempo makan, setempo-tempo nggak makan, ya. Jadi ada masa-masa di mana tidak ada makan yang kita sebut sebagai puasa. Nah, coba kita lihat masyarakat tradisional di Indonesia, ya. Mungkin Bapak Ibu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kita punya makanan khas di berbagai daerah. Yang asli khas makanan daerah tersebut ya, ini saya contohkan dari Maluku ya, makan papeda ya, dari sagu ya. Bagaimana mereka mengumpulkan sagu itu kemudian dimasak ya dalam selongsong bambu ya, kemudian mereka olah. Menu makanannya apa? Hanya sagu dengan kuah asam yang warna kuning itu, syukur-syukur kalau ada ikan ya, tapi yang biasanya mereka konsumsi hanya sagu dan kuahnya ya. Itu makanan yang mereka konsumsi sudah untuk sebuah acara pesta dan sukacita. Tapi masyarakat modern apa yang dikonsumsi? Nggak bisa cuma ada 1 atau 2 menu, harus ada banyak menu. Jadi kalau kita lihat meja modern biasanya akan banyak sekali menu makanan, bahkan sampai bingung untuk memilihnya. Dan restoran-restoran semua mempromosikan buy one get one, 20% diskon ya. Bahkan bisa tinggal angkat telepon. Bahkan sekarang cuma dengan jempol ya kita sudah bisa membeli makanan dari tempat yang jauh bisa sampai di hadapan kita. Jadi masyarakat modern ini tidak harus seperti tadi pergi dulu ke ladang, pergi ke hutan cari makanannya, atau harus pergi berburu dulu untuk bisa mendapatkan makanannya, ya. Nggak usah susah payah, tidak usah kelaparan, tiba-tiba sudah ada di depan mata. Ya, hanya dengan mencet jempol aja sudah ada semua di depan mata kita. Sehingga membuat orang modern makannya menjadi berbeda pola makannya dengan cara makan orang tradisional zaman dahulu kala. Nah, ini sebuah jurnal yang mencoba mendeskripsi apa sih konsep makan tradisional dan modern. What we eat. Orang tradisional makannya fiber, serat, dan grains. Ya, grains itu artinya biji-bijian, ya, golongan serealia. Hampir semua kalau kita lihat masyarakat tradisional makannya kalau nggak nasi,
makannya gandum, ya, dibuat jadi roti, ada yang konsumsinya jagung, ya, bulgur dan sebagainya. Tapi itu semua golongan biji-bijian, ya, golongan serealia, grains, ya. Sedangkan orang modern makannya apa? Yang manis-manis, yang berlemak tinggi, ya, oils and fats and sugar itu makanan orang modern, ya. Dan kebanyakan adalah diproses, bahkan ultra proses. Artinya makanan itu bukan hanya satu kali pemrosesan. Misalnya kita beras kita masak, ya, menjadi nasi, ya. Tapi kalau orang modern, kebanyakan yang dimakan adalah yang ultra proses. Berasnya digiling dulu sampai halus banget, udah nggak ada kulitnya sama sekali, baru dimasak. Jadilah nasi putih yang kita kenal. Padahal zaman dulu orang tidak pernah putih, dia harus tumbuk dulu dengan susah payah. Ya, jadi kita lihat ultra processed food-nya banyak sekali. Cemilan-cemilan itu semua kategorinya ultra processed food. Preparation-nya kalau sekarang gampang sekali, take away, atau bahkan tadi, ya, tinggal pencet jempol. Sedangkan masyarakat tradisional mereka masak dengan cara biasanya direbus, dikukus, ya, ditumis, dan bahkan ditumis tidak pakai minyak karena minyak itu mahal, ya. Lalu biasanya kalau cara makannya biasanya zaman dulu itu susah didapatkannya. Temporary ada, nanti besok nggak ada lagi. Tapi kalau kita, semua bisa dimakan, ya. Dan spasialnya global, segala jenis makanan dari Italia ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Medan, ada di mana-mana. Makanan dari negara-negara lain semuanya ada di tempat kita berada, ya. Dan variasi makanannya menjadi banyak, tetapi semua yang jenisnya kebanyakan adalah processed food dan ultra processed food, ya. Dan snacking, nah, how we eat ini juga berbeda pada orang tradisional dengan orang modern. Kalau zaman dulu yang tradisional makan itu regular meal times, biasanya teratur jam pagi, makan jam berapa siang, biasanya zamannya nenek-nenek kita, ya, oma, opa, opung, ya. Itu makannya selalu kalau jam 12 siang tuh jam 12 siang itu makan. Sedangkan kalau sekarang in between-nya itu ada snack-nya, ya. Jadi orang modern itu sering sekali snacking, ya. Lalu makannya seringkali di luar rumah, bukan di rumah. Dan seringkali juga makannya sendiri. Kalau makan sendiri kan biasanya suka-sukanya, ya, nggak ada yang ngingetin, ya. Sedangkan kalau tradisional, kita makan di rumah bersama keluarga. Nah, ini mudah-mudahan kita masih banyak yang melakukan hal ini di Indonesia, ya. Lalu jenis makanannya. Makanan manis seringkali menjadi dessert kalau zaman dulu, ya. Kalau sekarang minuman manis bersama-sama dengan makanannya. Jadi kita lihat ada banyak sekali perbedaan antara cara makan tradisional dengan yang modern. Dan yang menjadi concern biasanya kalau zaman dulu, orang susah punya makanan, jadi yang masalah adalah kuantitasnya. Hanya sedikit makanan harus dibagi untuk seluruh keluarga. Tetapi kalau sekarang, kalau kualitasnya nggak enak, orang nggak mau makan. Dia pesan lagi makanan yang lain. Ya, dia bukan mengutamakan jumlah atau kuantitas, tetapi kualitasnya. Maunya yang enak-enak, maunya yang sedap di lidah. Ya. Nah, ini saya ingin sharing kisah seorang pemain ice skating, ya, seorang skater, ya. Dia pada saat itu masih berusia sekitar 20 tahunan, ya. Nah, dia pemain skate dari Amerika Serikat. Dia ikut olimpiade dan menjadi juara 2 waktu olimpiade. Kemudian pada suatu hari dia mengalami kecelakaan. Kakinya terluka, injury, kemudian dia harus diobati, sempat dioperasi, dan dilakukan berbagai macam cara untuk mengobati, tapi tidak sembuh-sembuh. Setiap dia menginjakkan kakinya, tumitnya akan sangat sakit. Ya, tumitnya sangat sakit, jadi dia tidak bisa jalan. Dia terus menggunakan kruk, ya, menggunakan crutches. Terus-menerus dia merasakan kakinya sakit. Nah, lalu apa yang dia lakukan? Dia berobat ke dokter A, dokter B, rumah sakit A, karena dia seorang pemain skate yang tingkatnya udah internasional, maka dia dibiayai oleh pemerintah Amerika, karena Komite Olimpiadenya Amerika Serikat ingin supaya dia bertanding lagi nanti pada Olimpiade berikutnya.
Jadi dia dikirimkanlah kepada seorang dokter ahli. Lalu ketika dia masuk di rumah sakit itu, suster datang membawakan obat. Ini diminum obat, ini obat buat apa? Kok dokternya nggak ada kasih tahu apa-apa, saya belum ketemu dokternya. Nah, susternya bilang bahwa dia akan dioperasi. Operasi apa? Ada operasi yang metodenya terbaru, jadi ini baru trial, baru percobaan operasi ini. Waduh, saya nggak mau dioperasi yang seperti itu. Datanglah dokternya, loh kamu kalau nggak bisa operasi dengan metode ini, kamu nggak akan pernah bisa jalan lagi, apalagi main ice skating nggak akan bisa. Lalu dia nggak mau, dia ngotot tetap saya tidak mau, saya nggak mau menjadi percobaan. Nah, dia keluar dari rumah sakit itu. Lalu dia ingat kakeknya yang pernah sakit artritis ya, artritis itu radang persendian ya, sendinya sakit-sakit bengkak-bengkak. Hanya dengan proses puasa yang diatur oleh seorang dokter lain bisa sembuh lututnya. Lalu dia pergilah ke dokter tersebut. Lalu dia melakukan puasa ya. Dia melakukan puasa selama 46 hari ya. Dan dia menyadari bahwa ternyata setelah dia berpuasa itu dia sembuh. Dan dia katakan bahwa kekuatan penyembuhan itu sebenarnya dari tubuh kita sendiri. Dan kita sebenarnya di zaman modern ini semua pengennya yang instan. Sakit kepala, kita cari obat sakit kepala kan biasanya ya. Minum obat sakit kepala selesai. Padahal kita nggak berpikir bahwa sakit kepala itu penyebabnya apa? Apakah karena kurang minum, atau kurang tidur, kurang istirahat, ya? Atau ada makanan tertentu barangkali yang dikonsumsi sebelumnya yang membuat dia menjadi tensinya naik sehingga sakit kepala. Tapi kita biasanya kan maunya yang quick fix ya, langsung instan minum obat ya, padahal harusnya yang diobati adalah apa yang mendasarinya. Lalu dia sembuh dari sakitnya, berpuasa selama 46 hari, hanya minum saja air putih, jadi water fast betul-betul, tapi dia dikontrol, dimonitor oleh dokter dan diberikan elektrolit yang dibutuhkan ya supaya dia jangan tiba-tiba pingsan ya. Jadi harus dimonitor tentunya. Dan itu menyembuhkan kakinya dan dia kemudian tetap masih bisa bermain skating ya. Dan akhirnya dia masuk sekolah kedokteran. Dan dia menjadi seorang dokter dan yang kita kenal sekarang bukunya Fasting and Eating for Health ya, namanya Dr. Joel Fuhrman. Ya, kalau Bapak Ibu mau mencari bukunya silahkan, bisa baca kesaksian dia, bagaimana dia dari seorang skater yang kakinya luka bisa sembuh. Ya, dan dia katakan, fasting atau berpuasa bisa membuat tubuh kita untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dan merejuvenate, meremajakan kembali semua jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Dan inilah yang bisa membuat terjadinya recovery, penyembuhan, dan bahkan removing, menghilangkan zat-zat yang rusak yang bisa bertumpuk-tumpuk di dalam tubuh kita, sehingga bisa terjadi healing, ya, penyembuhan. Dan restoration of health ini bisa didapatkan dengan berpuasa. Jadi puasa itu luar biasa, ya, banyak sekali manfaat dari berpuasa. Nah, siapa orang yang terpanjang berpuasa di dunia? Yaitu Angus Barbieri, ya, dia lahir tahun 1939, ya, dia berpuasa selama 382 hari, luar biasa, ya, 1 tahun lebih sedikit itu berarti ya. Jadi dia tadinya berat badannya luar biasa, ya, 207 kg, bisa turun menjadi 82 kg. Jadi dia menurunkan 276 kilogram dalam waktu 1 tahun lebih sedikit. Ya, sama dia juga dimonitor oleh dokter, dia diberikan infus bila dibutuhkan elektrolit, dia juga dimonitor vitamin-vitaminnya, kalau dia ada yang kurang diberikan. Ya, dia hanya minum air putih, minum teh, minum kopi. Ya, saya tidak menganjurkan kopi ya, tetapi itulah yang dia konsumsi pada saat itu dan diberikan vitamin bila dibutuhkan. Ya, jadi kalau kita melihat dari berbagai penelitian di seluruh dunia, banyak sekali manfaat dari berpuasa ya. Ini sebagian yang saya bisa catatkan ya, menurunkan kecepatan denyut jantung pada saat istirahat. Jadi ada orang yang dalam kondisi tidur aja denyut jantungnya sudah dakduk berdebar-debar ya. Nah, dengan berpuasa denyut jantung itu bisa turun, bisa lebih tenang
ya jantung kita bekerja lebih rileks, menurunkan tekanan darah, tapi kekuatan pompa dari jantung itu bisa meningkat, ya, menurunkan kolesterol yang jahat, ya, kita tahu LDL, ya, low density lipoprotein, menurunkan kadar insulin puasa, ya, bagi yang ada diabetes bisa turun, ya, dengan berpuasa, meningkatkan sensitivitas sel-sel tubuh kita terhadap insulin. Jadi kadang-kala malahan sel-sel tubuh kita itu tidak sensitif terhadap insulin. Kan insulin fungsinya memasukkan gula ke dalam sel. Tapi kalau sel tubuh kita tidak suka sama insulin, dia menjadi resisten terhadap insulin, nggak bisa masuk gulanya itu bersama dengan insulin, ya, sehingga dia yang disebut penyakitnya insulin resistance. Nah, ini kita kenal dengan diabetes tipe 2, ya. Nah, dengan berpuasa bisa membuat sensitivitas sel ini menjadi kembali sensitif, ya. Bahkan menurunkan berat badan, menurunkan inflamasi, ya. Inflamasi itu peradangan, ya, yang dinilai adalah CRP, ya, C-reactive protein, HOMA-IR, ini adalah scoring sistem untuk menilai apakah ada insulin resistance, ya. Tanda-tanda inflamasi merupakan salah satu yang dinilai di HOMA-IR ini. Meningkatkan regulasi gula darah, respons lebih baik terhadap stres fisik. Jadi kalau olahragawan mau supaya cepat healing, otot-ototnya kembali normal, kan otot itu mengalami gangguan, kerusakan pada saat dia berolahraga yang berat, ya. Nah, stres fisik ini bisa cepat recovery kalau melakukan puasa. Juga sifatnya anti-aging puasa itu, ya. Nah, saya pelajari mengenai berpuasa ini dari bidang saya, karena di bidang dermatologi, ya, kulit, kita ingin kulit kita tetap kelihatan awet muda. Nah, juga memperbaiki persendian, meningkatkan imunitas, jadi banyak sekali kegunaannya, ya. Jadi bahkan untuk fokus, ya, untuk berpikir, ya, orang pikir kalau puasa jadinya nggak bagus pola berpikirnya atau menjadi kurang bisa berpikir dengan baik, malah sebenarnya sebaliknya, ya. Nah, ini pada penelitian dengan tikus, ya, hewan-hewan coba itu banyak sekali yang sudah bisa dibuktikan. Tikus yang diberikan time restricted eating itu semua kolesterolnya berkurang, blood sugar-nya, gula darahnya turun, berat badannya turun, body fat-nya turun, inflamasi, ya, peradangan di dalam tubuhnya turun, dan bahkan disbiosisnya membaik. Jadi disbiosis itu adalah kalau gangguan keseimbangan bakteri di dalam usus kita, di saluran pencernaan kita. Jadi kalau orang yang punya sakit lambung, sakit MAH, sering kembung, rasa perih di perut, atau bahkan tadi ada ibu yang katanya habis salah makan, ya, ada diare. Puasa itu salah satu yang bisa menormalkan kembali disbiosisnya. Tapi sebaliknya, energinya malah meningkat. Ya, jadi orang pikir kalau puasa itu malah nggak ada tenaga. Justru dengan berpuasa tenaganya malah menjadi lebih kuat karena dia akan lebih hemat menggunakan energi walaupun dia tetap bisa melakukan berbagai aktivitas. Motor kontrolnya, endurance. Jadi kalau mau lari yang kuat itu harus memang seringkali melakukan puasa. Dan bahkan pada lalat, ya, pada percobaan pada lalat, sleep quality-nya menjadi lebih panjang pada orang tua, seringkali susah tidur, menjadi lebih panjang, dan cardiac function-nya, jantungnya menjadi lebih baik, ya. Nah, sekarang ada banyak metode untuk melakukan puasa ini. Yang mana yang bagus, ya? Nah, ini ada banyak sekali metode puasa, ya. Ada yang complete alternate day fasting. Jadi 1 hari puasa, 1 hari tidak, ya. Jadi bisa ada hari yang dikonsumsi makanan secukupnya sedikit saja, ya. Tapi ada hari yang bebas, ya. Ada banyak metode. Ada modified fasting regimens, ya. Misalnya hanya mengurangi jumlah energinya sebesar 20-25%. Ada juga yang pakai perbandingan 5:2. Jadi 5 hari dia makannya restricted, 2 hari dia boleh makan bebas. Tapi ada yang juga sebaliknya. Ada yang puasanya 2 hari, 5 hari makan biasa. Jadi ada banyak cara. Ada yang disebut dengan time restricted feeding atau eating. Nah, ini yang lebih sering digunakan sekarang. Jadi istilah intermittent itu, intermittent-nya jaraknya berapa? Jadi agak tidak begitu bagus terminologinya, ya, karena interpretasinya bisa berbeda-beda. Tapi barangkali yang lebih tepat adalah yang time restricted eating. Jadi ada jam waktu di mana kita boleh makan,
tetapi sisa dari waktu lainnya adalah masa di mana kita berpuasa dalam kurun waktu 1 hari, 24 jam. Ya, kemudian ada banyak juga puasa yang kaitannya secara religius, ya, misalnya puasa Ramadan, ya. Nah, biasanya puasa yang terbaik adalah kalau bisa berpuasa 12 jam. Jadi dengan puasa 12 jam, kita akan menemukan banyak kegunaan-kegunaannya. Dan puasa Ramadan pun bisa beda-beda tergantung lokasi tinggalnya di mana. Ya, kalau di Indonesia rata-rata 13 jam. Ya, tapi kalau di Eropa Utara, misalnya di daerah Finlandia, gitu ya, di Greenland itu bisa puasanya 20 jam, ya, khususnya pada musim-musim tertentu, ya, di mana mataharinya itu sangat sebentar, ya. Nah, yang nggak bagusnya dari berpuasa Ramadan, seringkali orang mengatakan berbukalah dengan yang manis. Nah, salahnya makannya yang manis-manis, yang terbuat dari gula. Sebenarnya tidak harus yang dari gula, kan buah-buahan juga sifatnya manis, kan? Nah, jadi sebetulnya kenapa tidak dengan buah? Ya, dengan kurma, 1 buah kurma sudah jauh lebih baik nilai gizinya dibandingkan dengan yang manis-manis yang terbuat dari gula yang sudah merupakan makanan olahan, ya. Nah, ada perbedaan antara puasa dan kurang gizi, ya. Berpuasa itu abstinensia atau tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang diinginkan secara sukarela, ya, kecuali air, ya. Artinya secara sukarela dia dibatasi. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai puasa. Puasa bukan artinya selalu 100% tidak mengkonsumsi apapun, ya. Tetapi starvation, nah, kalau dilakukan abstinensia yang terus berlanjut, setelah cadangan energi di dalam tubuh sudah habis atau sudah sangat rendah, maka kondisi tubuh kita masuk dalam kondisi kelaparan. Sehingga tubuh kita malah menjadi tidak sehat. Yang dalam kondisi puasa sifatnya itu anti-inflamasi, anti-peradangan, tapi kalau kita dalam kondisi starvation, dalam kondisi kelaparan, justru sifatnya malah pro-oksidan. Jadi kita justru dalam kondisi oksidatif stres, ya. Nah, yang menjadi patokan kita untuk berpuasa itu memang di 12 jam, ya. Boleh lebih sampai ke 13 jam. Itu saja sudah mencukupi, sudah bisa dikategorikan sebagai berpuasa. Nah, apa yang terjadi pada saat kita melakukan puasa? Nah, salah satu yang paling penting adalah terjadi yang namanya autofagi. Auto artinya sendiri, fagi artinya makan, ya. Jadi tubuh kita seperti memakan tubuh kita sendiri. Bagaimana prosesnya? Nah, ada berbagai protein di dalam tubuh kita yang harus dibuang, tapi nggak bisa dibuang. Nah, teori ini dicetuskan oleh seorang peneliti dari Jepang namanya Profesor Yoshinori Ohsumi. Ya, dia mengidentifikasi adanya autofagi di dalam lisosom, di dalam sel, dan dia mendapatkan hadiah Nobel untuk penemuannya ini. Ya, nah dia katakan bahwa sel itu yang kelaparan kondisinya sedang puasa, dia akan mampu mendegradasi protein-protein yang sampah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan bahkan barangkali itu adalah protein yang sebenarnya harusnya dibuang, yang tidak baik. Dia potong-potong, dibelah-belah oleh sel-sel tersebut menjadi asam amino yang pendek-pendek dan mampu untuk membentuk protein yang baru untuk kelangsungan hidupnya. Jadi ini biological process ini, breakdown the amino acids ini terjadi di dalam setiap sel-sel tubuh kita, ya. Jadi di dalam autofagosom, ya, dia akan membelah-belah si protein-protein ini, ya. Kemudian dia mampu untuk mendegradasi si protein-protein yang tidak baik ini dan membentuk protein-protein yang baru, ya. Nah, asam amino itu adalah struktur yang terkecil dari protein. Ya, jadi kita tahu protein itu adalah suatu rangkaian molekul. Nah, ini bisa dipotong-potong menjadi yang namanya amino acid. Nah, dia bisa membentuk struktur protein baru, sel-sel tersebut membentuk struktur protein baru yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Nah, ini adalah penelitian yang membuktikan bahwa intermittent fasting
bisa menjadi salah satu cara untuk menangkal gangguan immune system pada kondisi infeksi COVID, ya, SARS-CoV-2 infection. Dengan intermittent fasting ini akan meningkatkan imunitas, ya, dan bahkan akan meningkatkan sistem imun bawaan atau innate immunity. Karena pada infeksi COVID, innate immunity ini sangat penting untuk langsung bisa mematikan si virus ini. Kalau tidak, akan terjadi rangkaian yang kita kenal sebagai cytokine storm, ya, badai sitokin. Nah, jadi pada pandemi COVID-19, justru intermittent fasting ini menjadi jauh lebih penting karena dia akan meningkatkan type 1 interferon response. Ya, jadi inilah yang dibutuhkan untuk menangkal infeksi-infeksi virus. Pandemi dikatakan sekarang sudah bebas PPKM, ya, tetapi virus ini masih ada, ya, pandemi itu masih ada walaupun sudah mulai menjadi endemik. Nah, di dalam sel itu kalau terjadi autofagi, jadi dimakan selnya oleh sel itu sendiri, akan turun oxidative stress. Ya, oxidative stress inilah yang biasanya menyebabkan kerusakan sel. Nah, sekarang kalau si oxidative stress ini bisa hilang, maka akan bisa dipelihara gen, ya, genomic stability ini di dalam setiap sel tubuh kita menjadi lebih tahan terhadap berbagai gangguan dari luar. Ya, dan juga meningkatkan konversi nutrien menjadi energi, jadi membuat energi bagi sel itu sendiri dan meningkatkan eliminasi sampah sel. Jadi ini bebersih, ya, di dalam sel itu bebersih, buang-buangin sampah-sampahnya, ya. Nah, apalagi fungsi autofagi bukan hanya di dalam satu sel ini, tetapi juga dia akan menurunkan zat-zat yang dikeluarkan oleh sel. Biasanya setiap sel berkomunikasi dengan sel yang lain. Dia mengeluarkan zat yang namanya sitokin, macam-macam jenis cytokines ini bisa ada yang jenisnya pro-inflamasi, tapi ada juga yang anti-inflamasi sifatnya. Nah, interleukin 6 itu adalah salah satu yang kita sering ketemu pada badai sitokin, ya, interleukin 6 ini meningkat pada COVID salah satunya, ya, bukan hanya pada COVID, ya, banyak penyakit lain-lain juga. Kalau kadar interleukin 6-nya tinggi, maka tanda bahwa di dalam tubuh ada inflamasi. Nah, dengan adanya autofagi akan turun mediator-mediator inflamasi ini dan meningkatkan keseimbangan sistem neuroendokrin, bahkan hormon-hormon yang memengaruhi saraf, mendukung deteksi kanker dan sistem imun, ya, oleh sistem imun. Jadi kalau ada sel yang mulai sifatnya tidak normal, ya, mulai menjadi prekancer, bisa diatasi oleh sistem imun kita, ya, sehingga bisa meningkatkan pembuangan dari sel-sel yang sudah mulai rusak, sel yang sudah mulai ada sifatnya cancerous, itu bisa dihilangkan oleh sistem imun kita. Jadi berpuasa dengan adanya autofagi adalah mekanisme tubuh kita untuk cleaning, membersihkan, cleaning day atau beberes. Kalau rumah lagi kotor, lagi berantakan, apa yang kita lakukan? Kita bersihkan, kita buang barang-barang yang sudah menjadi clutter, ya, yang sudah tidak dibutuhkan, gitu, ya. Nah, itu juga cara tubuh kita untuk membuang protein-protein yang sakit. Salah satu contohnya adalah kalau orang lagi sakit, biasanya nggak nafsu makan, kan? Biasanya males makan. Kenapa? Karena tubuhnya memang sedang mau melakukan autofagi. Coba lihat hewan peliharaan kita, kucing atau anjing. Kalau sakit, dia nggak mau makan. Ya, kalau dia sakit, dia kadang-kadang cari obatnya sendiri. Obatnya apa? Misalnya rumput-rumput, ya. Biasanya kucing atau anjing kalau sakit, dia pasti makan rumput, nggak mau makan makanan yang biasa. Ya, manusia pun demikian. Jadi sebetulnya mekanisme yang wajar, ya, di dalam tubuh kita ingin untuk berpuasa. Nah, mekanisme puasa intermittent fasting ada banyak jenis. Nah, ini adalah salah satu yang sering digunakan, yang paling mudah sebenarnya digunakan adalah puasa 12 jam. Jadi kalau sarapan pagi jam 7, makan terakhir harus selesai sebelum jam 7 malam. Ya, artinya dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi akan terjadi puasa. Nah, itu sudah terkategori sebagai intermittent fasting. Ada yang mendorong menjadi lebih besar window-nya untuk puasanya, jadi 16 jam puasanya. Makannya hanya di waktu 8 jam. Ya, mau dipersingkat menjadi 6 jam, silahkan. Ya, ada yang membuatnya dengan metode seperti itu. Bahkan ada yang hanya 1 jam makannya. Ya,
puasanya 23 jam, ya. Jadi makan hanya 1 kali, ya, sisanya hanya minum air saja. Ada juga yang melakukan puasa 2 kali seminggu, menggunakan rumus 5:2. Sebaliknya ada yang 5 hari dia restriksi kalori, sedangkan 2 hari dia akan makan bebas. Nah, tapi itu ada masalah lain di situ ya. Biasanya terjadi binge eating ya, makan seperti balas dendam ya, sepuas-puasnya dia akan makan. Ya, ada yang puasa 1 kali seminggu, ada puasa yang 3 sampai 4 hari, dan lain-lain dan sebagainya. Ada banyak cara untuk melakukan yang namanya intermittent fasting. Tetapi yang lebih baik istilahnya adalah time restricted eating. Time restricted eating itu adalah puasa yang 12 jam atau 16 jam. Inilah yang sebetulnya bisa dikategorikan sehat, tetapi kalau mau memilih 1 kali atau 2 kali dalam seminggu berpuasa, itu juga akan sangat baik. Nah, ini adalah perbandingan dari sebuah jurnal dari Nutrients tahun 2019, dikatakan apa perbedaan antara orang yang kelebihan berat badan dengan yang berat badannya normal. Ya, biasanya orang yang berat badan normal makan 2-3 kali sehari, selalu makan sarapan, sedangkan orang yang kegemukan makannya bisa 6 porsi makan sehari. Bahkan ada yang mengatakan makannya cuma sekali sehari, tapi terus menerus selama 12 sampai bahkan 18 jam. Istirahat tidur itu cuma pada saat tidur aja nggak makan, nggak ngunyah. Selebihnya akan ngunyah terus. Jadi sebenarnya 1 porsi makan tetapi continuous. Dan biasanya seringkali orang yang kegemukan itu skip breakfast. Ya, jadi sebenarnya breakfast ini bukan sesuatu yang buruk, justru sebaiknya dikonsumsi. Ya, dan biasanya yang berat badannya tidak berlebih itu makan terakhir sekitar jam 4 sore. Sedangkan yang berlebihan berat badan selalu makan malam-malam. Dan seringkali jenis makanannya high sugar, high fat, reduced fasting periodnya. Ya. Nah, yang memiliki autophagy lebih banyak adalah orang yang komposisi makanannya seperti ini. Ya, tubuhnya akan lebih banyak terjadi autophagy. Nah, time restricted eating atau time restricted feeding ini sangat berguna. Kalau kita lihat dari berbagai penelitian, ini juga masih dari penelitian tahun 2019 di Journal of Nutrition, ya, dikatakan time restricted feeding ini berguna untuk brain health. Kita seringkali bicara bahwa kita mau pikiran kita happy, bahagia. Tetapi bagaimana caranya untuk membuat pikiran kita bahagia? Kita harus turunkan juga semua mediator-mediator inflamasi yang membuat pikiran kita stres. Menurunkan mediator inflamasi caranya salah satu dengan restriksi waktu makan. Ya, makan di waktu yang makanan jenisnya sama, tetapi dimakan di jam yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Makanan yang kita makan di pagi hari atau di siang hari, tapi kita pindahkan kita makan di malam hari, akan membuat kondisi belum tentu terjadi autophagy, ya, bahkan malah menjadi tidak sehat. Ya, fatty liver bisa dihilangkan, gut integrity. Jadi usus kita tahu sekarang penelitian banyak sekali tentang mikrobiom. Ya, mikrobiom itu adalah bakteri-bakteri di dalam usus yang harus lebih banyak bakteri baiknya. Bakteri jahat itu kalau bisa tidak ada atau sangat-sangat sedikit jumlahnya. Nah, ini bisa dirangsang untuk bertumbuh bakteri-bakteri baik ini dengan time restricted eating. Usus kita perlu waktu istirahat. Usus kita dan bakteri-bakteri di dalam usus kita perlu waktu istirahat. Nah, pada saat dia istirahat itu, disitulah dia bisa bertumbuh, dia bisa menyembuhkan dinding-dinding usus kita yang sedang ada gangguan, ya. Bahkan juga bisa memperbaiki jantung, muscle fitness, brown adipose cell whitening. Ini brown adipose itu sangat penting untuk menentukan suhu tubuh, tapi juga untuk menentukan apakah kita akan langsing atau gemuk. Ya, jadi biasanya kalau yang sudah banyak yang white fatnya itu biasanya pasti akan menjadi gemuk. Nah, ini ada sebuah penelitian membandingkan antara intermittent fasting ya dengan 60% energy restriction dan 2 hari diberikan makan seperti biasa ya. Jadi ini jenisnya sebenarnya intermittent fasting yang 5:2 ya. Lalu dibandingkan dengan periodic fasting 5-day diet providing hanya dosis makanannya kecil sekali, dan time restricted feeding ya, ini yang tadi yang 8 jam
hanya 8 jam ya, limiting the daily period of food intake 8 jam saja, 16 jamnya dia berpuasa ya. Nah, apa hasilnya? Terjadi weight loss, penurunan berat badan, insulin resistance-nya membaik, dan penyakit kardiovaskular, jadi gangguan dan risiko penyakit kardiovaskularnya berkurang ya. Dan activation of adaptive cellular stress response, jadi untuk yang berolahraga dia lebih cepat recovery dari otot-ototnya ya, DNA repair dan autofagi yang terjadi ya, dan bahkan dikatakan periodic fasting bisa merangsang mempromote stem cell based regeneration. Jadi sel punca yang ada di dalam tubuh kita semua punya, itu bisa kita aktifkan dengan berpuasa ya. Nah, bagaimana pada kondisi kanker ya? Mungkin sahabat-sahabat di sini ada banyak juga yang memiliki gangguan penyakit kanker atau familinya, atau pernah ada riwayat kanker. Nah, autofagi ini sangat penting pada kondisi kanker. Dan ini juga menurunkan kadar gula di dalam darah, karena kita tahu gula itu adalah makanan utamanya sel kanker. Jadi dengan mengatur pola makan kita, intervensi diet ini bisa menurunkan jumlah sel kankernya. Dan bahkan sekarang pada kondisi yang kita seringkali gunakan ya, targeted therapy ini, untuk menurunkan growth factor atau namanya IGF-1 ya, insulin-like growth factor 1, ini bisa diturunkan dengan fasting, dengan berpuasa. Insulin-like growth factor 1 inilah yang membuat sel kanker itu cepat berkembang biak, karena growth factor kan dia. Nah, pada kondisi pemberian obat untuk kanker, ya misalnya pada targeted therapy, khususnya pada kemoterapi, dulu dianggap nggak boleh puasa, takut orangnya makin lemes. Kalau habis dikasih kemo kan biasanya lemes. Ternyata justru dengan berpuasa, ya sebelum dilakukan kemo, ya itu malah bagus. Pada saat menerima kemo dia tidak muntah-muntah, tidak ada reaksi-reaksi yang berlebihan terhadap obat kemoterapinya ya. Jadi restriksi kalori ini justru sekarang sudah banyak digunakan dan diteliti pada kondisi kanker, bahkan pada kondisi sedang diberikan kemoterapi ya. Nah, autofagi pada kanker. Nah, ini kita semua harus menyadari bahwa kita semua punya calon sel kanker di dalam tubuh kita. Semua orang punya. Ini yang kita sebut sebagai proto-onkogen. Nah, ini kan selnya berontak terhadap kontrol sistem dari tubuh kita. Ya. Nah, baru dia menjadi ganas kalau nggak bisa dikontrol lagi. Nah, tubuh kita akan bekerja dengan cara menyuruh sel tersebut untuk mematikan dirinya. Ya, apoptosis namanya ya. Jadi membuat sel tersebut untuk mematikan dirinya. Tapi kadang-kadang dia ngotot, nggak mau mati, karena dia namanya udah sel kanker kan. Nah, dia akan mencoba untuk membelah diri lagi. Nah, dengan cara sebetulnya mematikan dirinya dengan autofagi. Jadi melakukan puasa, merangsang terjadinya autofagi, juga bisa mencegah terjadinya kanker, bukan hanya mengobati yang sudah menderita kanker, dan bahkan mencegah perluasan dari kanker ini. Nah, penurunan kemampuan autofagi inilah yang membuat tubuh tidak mampu merepair, memperbaiki. Ya, Profesor Osumi katakan, ketidakmampuan untuk repair sistem, memperbaiki yang rusak di dalam tubuh kita, itulah yang membuat terjadinya berbagai penyakit. Mulai dari diabetes, autoimun, kanker, penuaan, aging proses, ini semua terjadi akibat ketidakmampuan melakukan autofagi. Jadi kita harus merangsang tubuh kita untuk kembali mampu melakukan autofagi. Nah, ini untuk anti-aging ya. Nah, ini dalam bidang dermatologi ya, bidang saya ya. Ada suatu gene ya, atau suatu ekspresi dari gen yang namanya mTOR ya, atau disebut juga dengan mammalian target of rapamycin ya. Ini menandakan apakah sel itu bisa survive lebih lama, bisa hidup lebih lama, atau akan lebih pendek hidupnya sel tersebut. Nah, kalau terjadi kelaparan episodik, ya, jadi misalnya ada sekali seminggu kita tidak mengkonsumsi makanan, misalnya ya, berpuasa seminggu sekali atau 2 kali seminggu. Lalu dilihat pada sel fibroblast pada kulit manusia, sel fibroblast ini adalah sel yang menghasilkan
kolagen, ya, menghasilkan kolagen, serabut elastin yang membuat kulit kita menjadi kenyal, ya. Nah, dengan berpuasa, ya, ternyata ada khasiat terhadap rapamycin ini dengan dietary restriction ini membuat fibroblast ini hidupnya bisa lebih panjang sekitar 22%. Jadi bayangkan kita bisa mempreserve kekenyalan kulit kita hanya dengan berpuasa. Jadi berpuasa bukan bikin kita keriput, justru bikin kita malah lebih kenyal kulitnya. Berikutnya, penelitian lain, ya, influence of meal frequency and timing on health in humans, the role of fasting. Jadi bagaimana berpuasa ini sangat penting khususnya untuk mikrobiota. Nah, jadwalnya karena dia mau melihat timingnya of eating, ya, terdapat manfaat, ya, untuk mengkonsumsi lebih banyak kalori di awal hari, di pagi hari. Artinya kita harus sarapan dibandingkan dengan mengkonsumsi kalori yang banyak di malam hari. Jadi justru timing untuk makan itu akan berbeda di pagi hari dengan di malam atau sore atau malam hari, ya. Nah, dengan cara makan lebih banyak di pagi hari, kita tidak akan kelaparan di siang dan bahkan di malam harinya. Sehingga periode puasanya dalam setiap hari bisa lebih panjang, bukan hanya semalaman waktu kita tidur saja, tetapi kita bisa perpanjang. Dan kalau kita bisa menerapkan puasa sesekali, seminggu sekali atau 2 kali, akan sangat baik, ya. Nah, jadi porsi makan kita paling besar harusnya di sarapan, ya. Kemudian boleh dilanjutkan dengan mid to late afternoon. Jadi kira-kira lewat dari tengah hari masih boleh sekitar jam 3, jam 4 sore, ya. Jadi semua mediator inflamasi akan berkurang, reaktif oksigen spesiesnya akan berkurang, terjadi proses autofagi, mitokondria menjadi lebih sehat, ya, sistem imun menjadi lebih efisien, IGF-1 yang seringkali menyebabkan kanker akan menurun, mikrobiota di dalam usus kita menjadi lebih sehat, begitu banyak kegunaan dari autofagi. Makanya dikatakan, eat like a king in the morning, a prince at noon, and a peasant at dinner. Ini artinya kalau malam kadang-kadang makannya malah udah nggak makan, ya. Kita cuma makan sedikit saja buah atau apa yang bisa membuat kita tidak lapar sepanjang malam. Nah, cara kedua, cara kerja yang baik dari berpuasa adalah proses yang namanya ketosis. Makanya orang sering menganalogikannya dengan diet keto, ya, karena pada diet tertentu itu akan yang namanya diet keto biasanya disebutnya terjadi proses yang namanya ketosis. Nah, ketosis itu adalah sebenarnya proses metabolisme tubuh kita yang normal, tidak berbahaya, dan ini terjadi bila tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi. Jadi tubuh kita akan mencari sumber energinya dari tempat yang lain. Dia akan cari lemak, ya. Jadi biasanya yang pertama adalah yang diambil dari liver. Kan ada glikogen yang disimpan di liver, dia akan hancurkan itu dulu. Kalau itu sudah habis, cadangannya nggak ada lagi, lalu dia harus dapat dari mana? Itu biasanya waktunya kurang lebih sekitar 12 jam, ya. Nah, udah nggak ada lagi, akan dia mulai ambil dari lemak. Jadi dia akan bakar lemak menjadi free fatty acid, baru dia menjadi zat yang namanya keton. Ya, senyawa-senyawa keton itu ada yang namanya aseton, ada asetoasetat, ada beta hidroksibutirat, ya. Paling banyak adalah beta hidroksibutirat. Ini adalah zat-zat keton yang ada di dalam tubuh. Nah, lemak yang mana yang dibakar? Yang kita ingin untuk dibakar adalah lemak yang ada di dalam rongga perut kita, ya, rongga perut, rongga dada. Karena apa? Karena lemak yang ada di situlah yang membuat kita segala penyakit muncul, ya, yang menutupi usus, menutupi lever, menutupi jantung bahkan. Bukan lemak yang kita bisa cubit di perut kita. Lemak yang dicubit di perut kita akan dengan sendirinya berkurang. Tetapi lemak yang ini bukan lemak yang berbahaya. Yang lemaknya berbahaya adalah lemak yang ada di dalam, ya, di dalam usus kita, yang menutupi usus kita. Ya, nah, lemak ini bisa hilang dengan suasana ketosis. Nah, ada perbedaan antara yang namanya ketosis dan ketoasidosis. Ya, yang namanya ketosis itu kalau kondisi restriksi kalori sehingga dibentuklah tadi zat-zat keton tadi, tetapi jumlah zat ketonnya itu biasanya hanya 1 sampai 8 milimol.
Ya, bisa ditemukan pada neonatus ya, pada bayi. Kemudian selama puasa, setelah berolahraga yang berkepanjangan, biasanya kalau olahraganya 90 menit exercise, maka akan terjadi ketosis ya, dan akan terbentuk juga autofagi pada saat yang sama ya. Dan kalau melakukan diet yang jenisnya ketogenik, tapi bukan jenis diet keto. Nah, nanti saya akan jelaskan apa perbedaannya. Ketogenic diet ya, yang bisa dari plant based, atau ketogenic diet yang animal based. Nah, itu ada perbedaan yang sangat kontras, nanti kita lihat. Nah, ketoasidosis pada orang yang ada penyakit diabetes biasanya sering terjadi asidosis ya. Ketoasidosis itu kadar ketonnya itu bisa mencapai sampai 20 milimol. Jadi ini yang tidak sehat, yang sudah patologis, atau yang pada kondisi starvation ya, yang lebih dari 10 hari dia betul-betul tidak ada konsumsi apapun sama sekali, ini sudah mulai masuk kondisi starvation, maka zat ketonnya akan juga sangat tinggi. Nah, yang kita harapkan, yang therapeutic level dari ketosis proses adalah kalau dia kadarnya 1-3 atau maksimum 8 milimol. Ya, nah, ini adalah suatu penelitian yang menurut saya bagus sekali. Ini baru dipublish tahun 2021 yang lalu. Ya, nah ini 2022 ya, dia baru dipublish di awal 2021. Dia kumpulkan 20 orang, dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diberikan animal based low carb diet. Kelompok yang kedua diberikan plant based low fat diet. Jadi ini makanan nabati, sayuran banyak sekali, dan dia jenisnya low fat ya, tidak menggunakan banyak minyak-minyak. Sedangkan yang animal based dia menggunakan sedikit sekali karbohidrat. Jadi sumbernya yang utama adalah daging, ya, ayam, ikan, ya, semua yang dari animal based. Kemudian setelah melakukan selama 2 minggu, di-switch, dipindah. Jadi 1 bulan orang-orang ini disimpan di sebuah hotel yang seperti sebuah rumah sakit sebetulnya, karena mereka tiap hari diambil darah. Ya, diperiksa kadar gulanya, diperiksa insulinnya, diperiksa mediator inflamasinya, semua diperiksa. Nah, setelah 2 minggu di-switch, yang tadinya makannya hanya plant-based, kemudian makan animal-based, yang tadinya animal-based menjadi plant-based. Ya. Nah, apa hasilnya? Kalau kita lihat body weight change, penurunan berat badan yang melakukan animal-based low-carb diet, turunnya sangat cepat. Jadi betul mereka bisa turun berat badannya sangat cepat. Ini yang warna animal-based ya, yang warna merah. Ya, cepat sekali turun. Tetapi pada akhir dari 2 minggu, hampir tidak jelas perbedaannya. Karena yang plant-based juga turun berat badannya. Tetapi kalau kita lihat fat mass change, jadi perubahan dari lemaknya, yang turun paling banyak lemaknya adalah yang plant-based, yang hijau. Yang plant-based itu turunnya jauh lebih banyak lemaknya. Tadi ingat waktu saya tunjukkan gambar orang gemuk, ada lemak visceral. Dan lemak visceral paling banyak turun pada yang plant-based diet, bukan pada yang animal-based. Walaupun sama-sama terjadi proses ketosis. Ya, jadi sama-sama ketosis, tetapi penurunan berat badan yang banyak pada orang yang animal based terjadi karena hilangnya air dan hilangnya massa otot, bukan hilangnya lemak. Jadi luar biasa kan, dengan penelitian ini jelas sekali ya, dan ini tidak disponsori oleh siapa-siapa ya, ini betul-betul penelitian yang didukung oleh saya lupa dari organisasi mana, tapi bukan sponsor makanan, produk makanan. Ya, dan kita lihat bahwa kondisi ketosis terjadi pada kedua kelompok, tetapi pada yang plant-based stabil kondisi ketosisnya, sedangkan pada yang animal-based kondisi ketosisnya naik terus. Ya, kadar beta hydroxybutyrate ini adalah zat yang tadi menyebabkan ketosis. Jadi tidak selalu kondisi ketosis dengan kadar keton yang tinggi itu yang menjadi ciri bahwa kondisi orang itu menjadi lebih sehat. Ini turun berat badan, sama-sama turun, tetapi kondisi yang turun adalah lemak yang tidak kita inginkan, itu yang lebih banyak berkurang pada yang plant-based. Jadi sama-sama terjadi ketosis, tapi hasilnya berbeda. Saya tidak tampilkan mengenai bagaimana kadar dari berbagai mediator inflamasi.
mediator inflamasi pada orang yang menggunakan animal based selalu tetap tinggi, sedangkan yang plant based kondisi zat-zat proinflamasinya semua turun. Ya, nah bagaimana dengan vitamin? Ini ada penelitian lain yang mengatakan bahwa berpuasa jangka panjang, misalnya puasa yang water fasting yang 20-40 hari, tapi tetap ini bukan dilakukan sendiri ya. Ini harus dalam kondisi terkontrol di bawah pengawasan dokter dan biasanya orangnya di rumah sakit ya. Nah, tidak ditemukan defisiensi vitamin kalau pada awalnya dia sudah kondisinya normal vitaminnya. Jadi tubuh kita sebenarnya punya cadangan vitamin. Contohnya vitamin A, D, E, K. Itu adalah vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Jadi kondisi lemak yang tadi sudah mulai diuraikan, dia juga akan melepaskan vitamin-vitamin di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak akan kekurangan vitamin. Kecuali barangkali vitamin C dan vitamin B. Nah, vitamin C dan vitamin B mungkin perlu diberikan supplementation, walaupun tidak semua peneliti setuju untuk hal itu. Sebagai penutup, sebuah buku yang ditulis pada tahun 1855, ya, ini bukunya judulnya Testimonies, ya, jilid 7, dikatakan, there are some who would be benefited more by abstinence from food for a day or two every week. Ada sebagian orang yang akan lebih diuntungkan bila berpantang dari makanan selama 1 atau 2 hari setiap minggu dibandingkan dengan bermacam-macam perawatan atau nasihat medis. Jadi medical treatment, medical advice, sometimes itu memang dibutuhkan. Betul, ada obat yang tidak bisa kita hindari yang harus kita konsumsi. Tetapi ada banyak obat-obat yang sebenarnya tidak selalu perlu. Misalnya tadi ya, obat sakit kepala, kalau kita obati apa yang mendasarinya, harusnya tidak butuh kita obat sakit kepala, itu sifatnya simptomatik. Ya, jadi dengan berpuasa kita bisa memperbaiki kondisi tubuh kita, terjadi autofagi dan pada saat yang sama juga terjadi ketosis yang bisa menurunkan berat badan, menurunkan gula darah, menurunkan kondisi insulin resistance dan semua efek-efek samping dari kondisi kolesterol tinggi dan diabetes dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua, kiranya kita semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat.